Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi. Baiklah, di sini saya akan men-share screen materi yang telah saya ambil atau materi yang telah saya buat. Nah, dari 5 poin-poin yang telah diberikan, saya memilih poin kedua, yaitu menganalisis kisah orang atau tokoh di bidang sains dan teknologi. Dan saya memilih seorang ilmuwan yang bernama Heinrich Hertz. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hafizah Dorotul Jannah dengan NIM F1C321030 dari Prodi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Nah, di sini siapa sih yang tidak kenal dengan Heinrich Hertz ini? Heinrich Hertz adalah orang yang berjasa besar atas penemuannya mengenai gelombang elektromagnetik dan efek fotolistrik. Jasa Heinrich Rudolf Hertz atas kontribusinya dalam bidang elektromagnetisme, namanya kemudian diabadikan sebagai satuan gelombang frekuensi atau Hertz. Hertz merupakan simbol hazard adalah unit SI untuk frekuensi. Di sini saya telah membagi beberapa poin. Poin pertama yaitu masa kecil, poin kedua masa remaja, poin ketiga masa dewasa, dan 4 kapan wafatnya Heinrich Rudolf Hertz ini. Baiklah, kita masuk kepada poin yang pertama, masa kecil. Heinrich Rudolf Hertz lahir di Hamburg, Jerman pada tanggal 22 Februari 1857 dari pasangan Gustav Ferdinand Hertz dan Anna Elisabeth Pfefferkorn. Ayahnya adalah seorang penasihat hukum di Hamburg, sedangkan ibunya adalah anak dari seorang dokter tentara. Ia merupakan seorang fisikawan penemu gelombang frekuensi Hertz. Ia menunjukkan keahlian hebatnya dalam mencerna dinamika fisika bahkan di masa kanak-kanaknya. Poin kedua yaitu masa remaja. Sejak masa kanak-kanak, Rudolf Hertz sudah menunjukkan minat dan kehebatannya dalam memahami sains, terutama dinamika fisika. Di masa mudanya, ia menjalani pendidikan di Gale Trend School des Johanneums di Hamburg. Menjelang dewasa, Heinrich Rudolf Hertz mempelajari studi teknik di Frankfurt. Di sana, ia bertemu dengan 2 orang gurunya, yaitu Gustav R. Kirchhoff dan Hermann von Helmholtz-Kirchhoff, merupakan salah satu ilmuwan yang secara khusus mempelajari tentang studi radiasi teori sirkuit listrik dan juga spektroskopi, sementara Helmholtz adalah fisikawan yang meneliti dan mengembangkan teori penglihatan, persepsi cahaya dan suara, juga berkutat pada bidang termodinamika dan elektrodinamika. Latar belakang kedua gurunya ini banyak memberi pengaruh kepada Hertz untuk menekuni bidang mekanika kontak dan elektromagnetisme. Poin ketiga yaitu masa dewasa. Setelah menjalani studi teknik, Hertz kemudian mendaftarkan dirinya ke Universitas Hamburg untuk mempelajari fisika. Ia kemudian melanjutkan studinya ke University of Munich, the Dresden, dan University of Berlin. Penyelidikannya mengenai fenomena elektromagnetik mulai mengalami perkembangan pesat di Berlin, sampai kemudian pada usianya yang ke-22 tahun, ia berhasil menerima gelar PhD pada bulan Februari 1880.
melalui penelitiannya mengenai induksi elektromagnetik dalam bidang yang berputar. Di tahun 1885, Hertz sebagai profesor mengajar sebagai profesor di Universitas Karlsruhe. Di sini Hertz mulai menaruh perhatiannya untuk membuka sirkuit listrik dan mempertontonkan mengenai induksi elektromagnetik dengan menggunakan kondensor penggunaan melalui loop terbuka kepada murid-muridnya. Pada tahun 1886, Heinrich Rudolf Hertz menikah dengan perempuan yang bernama Elisabeth Doll. Kemudian dari pernikahannya tersebut, Hertz dikaruniai dua orang putri yang bernama Johanna dan Methilde. Poin yang keempat yaitu kapan wafatnya Heinrich Rudolf Hertz. Heinrich Rudolf Hertz meninggal di kota Bonn, Jerman pada usia yang relatif masih muda, yakni pada usia 36 tahun, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1894. Kematiannya disebabkan oleh penyakit gangguan langkah berupa radang pada pembuluh darah yang disebut dengan Wegener's granulomatosis yang menyerang hidung, tenggorokan, telinga, dan organ tubuh Hertz lainnya. Heinrich Rudolf Hertz kemudian dimakamkan di sebuah kota yang bernama Holzdorf di Hamburg, Jerman. Selanjutnya kita akan membahas prestasi dan penemuan Heinrich Rudolf Hertz. Teori mengenai gelombang elektromagnetik sendiri sebenarnya sudah dikemukakan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1884. Hanya saja pada saat itu Maxwell belum mampu membuktikannya. Oleh sebab itu, Hertz bertekad untuk dapat membuktikan kebenaran gelombang elektromagnetik tersebut. Dalam percobaannya, Hertz membangun rangkaian pemancar sederhana berbentuk kawat melingkar dengan menggunakan trafo untuk memperkuat tegangan dan kapasitor sehingga dapat menampung muatannya. Karena secara teori disebutkan bahwa percikan bisa memunculkan gelombang elektromagnetik. Hertz berharap akan ada radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar karena arus pergeseran pada gap pemancar. Hasil dari percobaan tersebut muncul percikan listrik pada gapnya, sehingga terbukti bahwa ada listrik yang mengalir melalui radiasi suatu benda yang terhantar ke loop. Belum merasa puas dengan percobaannya tersebut, Hertz kemudian mencoba untuk menghitung jumlah frekuensi pada loop dan ia mendapati bahwa jumlah frekuensi yang dihasilkan sama dengan frekuensi pada pemancar. Hal ini jelas menunjukkan bahwa listrik yang timbul pada loop adalah berasal dari pemancar itu sendiri. Maka terbuktilah adanya radiasi gelombang elektromagnetik sebagaimana yang disampaikan oleh Maxwell sebelumnya. Hertz melanjutkan penelitiannya mengenai gelombang elektromagnetik sampai pada tahun 1887. Ia tanpa sengaja menemukan fakta yang cukup menarik bahwa muatan listrik akan berkurang jika ada sinar ultraviolet yang jatuh di antara kedua elektrodanya. Selain itu, beberapa percobaan yang berhasil dilakukan oleh Hertz antara lain: pertama, mengukur kecepatan radiasi elektromagnetik dan menemukan hal serupa dengan kecepatan cahaya. Yang kedua, membuktikan sifat refleksi gelombang radio adalah sama dengan cahaya. Yang ketiga, membuktikan hipotesa Maxwell bahwa cahaya adalah dalam bentuk radiasi. Yang keempat, membuktikan sifat-sifat cahaya yang terjadi pada gelombang elektromagnetik seperti pembiasan cahaya, pemantulan cahaya, interferensi, dan difraksi, dan juga polarisasi. Yang kelima, menjadi orang pertama yang menemukan efek fotolistrik. Yang keenam, menemukan prinsip kelengkungan Hertz. Hasil penemuan Hertz menjadi dasar bagi banyak penemuan-penemuan lainnya. Sebut saja telegraf Nikrabel atau telegraf
telegraf tanpa kabel, radio, dan juga televisi. Atas jasanya tersebut, nama Hertz kemudian diabadikan sebagai satuan unit untuk menghitung nilai gelombang frekuensi. Satuan Hertz ini menyatakan banyaknya gelombang dalam 1 detik. Dengan kata lain, 1 Hertz adalah sama dengan 1 gelombang per detik. Selain itu, namanya juga digunakan untuk sebuah pasar produk radio elektronik di Nizhny Novgorod, Rusia, serta menara telekomunikasi radio Heinrich Hertz Turm di Hamburg, Jerman. Nah, itulah tadi yang bisa saya jelaskan tentang perjalanan hidup Heinrich Rudolf Hertz. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.